Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas mini project sistem konversi energi dengan judul proses sistem kerja pompa hidrolik pada pengoperasian lengan ekskavator. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saif Akhtar Ramadan dengan NIM 22338029. Saya bertindak sebagai moderator. Saya Hardiansah Febrianto Sukmana dengan nomor NIM 22338090. Saya Syawal Ibrahim dengan NIM 22338126. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Pertama, latar belakang. Pompa hidrolik adalah suatu alat yang digerakkan oleh engine, elektrik motor, dan lain-lain untuk menghisap oli hidrolik dari tangki dan oli masuk ke dalam pompa. Setelah itu oli masuk ke dalam pompa, maka oli hidrolik akan ditransferkan ke kontrol valve, lalu disalurkan ke hose atau selang hidrolik. Kapasitas pompa hidrolik pada ekskavator untuk putaran mesin atau RPM low-nya adalah 1800 RPM, sedangkan high-nya adalah 2200 RPM. Jika putaran mesin lebih dari kapasitas, maka pompa hidrolik mengalami putaran yang tidak normal. Dengan waktu yang singkat, bagian-bagian pompa akan hancur. Lalu pompa tidak dapat bekerja dan suara pompa akan menjadi kasar. Lanjut ke bagian berikutnya, yaitu permasalahan. Permasalahan pada pompa hidrolik ini terdiri dari 7 bagian yang bisa kami simpulkan. Yang pertama yaitu oli berkurang, kemudian oli kotor, lalu terdapat beram dari silinder yang rusak, lalu setting pressure, lalu putaran mesin, lalu masa pakai shield, dan putaran motor yang salah. Yang pertama yaitu oli berkurang. Oli berkurang ini disebabkan oleh terjadinya kebocoran yang tidak terkontrol, sehingga tanpa kita sadari oli yang terdapat pada tangki sudah mengalami penyusutan. Kemudian oli kotor. Oli kotor dapat menyumbat piston pompa, sehingga kinerja pompa hidrolik menjadi tidak maksimal. Hal ini bisa disebabkan oleh terbukanya tutup oli pada tangki. Lalu terdapat beram atau silinder yang rusak. Silinder yang sudah rusak akan menghasilkan beram, dan beram ini akan masuk dalam saluran hidrolik, sehingga akhirnya akan terjadi penyumbatan pada pompa hidrolik. Lalu setting pressure. Kesalahan akibat setting pressure yang melebihi batas seringkali terjadi, dan ini bisa menyebabkan kinerja pompa hidrolik menjadi tidak maksimal. Kemudian putaran mesin. Putaran mesin yang tidak stabil akan berpengaruh pada kinerja pompa hidrolik, yang mana lambat laun akan membuat terjadi kerusakan pada pompa hidrolik. Lalu masa pakai seal. Seal terbuat dari bahan dasar karet. Seperti yang kita ketahui bahwa dasar karet memiliki keterbatasan masa pakai. Hal ini dapat mempengaruhi beberapa faktor seperti suhu oli dan bahan dari seal itu sendiri. Kemudian putaran motor yang salah. Sistem hidrolik selain menggunakan engine untuk menggunakan pompa, ada juga yang menggunakan motor listrik. Perputaran motor listrik yang salah inilah yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada pompa hidrolik itu sendiri. Lanjut ke bagian berikutnya yaitu tujuan dan manfaat alat. Tujuan dan manfaat alat yang pertama tujuannya yaitu untuk menghasilkan tekanan hidrolik, dan yang kedua yaitu menyediakan tenaga untuk operasi ekskavator. Menghasilkan tekanan hidrolik di sini yaitu untuk mengubah energi mekanis menjadi energi hidrolik dengan memompa fluida hidrolik di bawah tekanan tinggi melalui sistem hidrolik ekskavator. Kemudian menyediakan tenaga untuk operasi ekskavator. Di sini tekanan yang dihasilkan oleh pompa hidrolik digunakan untuk menggerakkan ekskavator hidrolik seperti silinder hidrolik dan motor hidrolik. Kemudian manfaat. Yang pertama yaitu kekuatan dan daya angkat tinggi. Kemudian yang kedua kontrol yang presisi.
Yang ketiga, efisiensi operasional. Yang keempat, keandalan dan daya tahan. Yang kelima, fleksibilitas dalam desain dan penggunaan. Yang pertama itu kekuatan dan daya angkat tinggi, yang mana sistem hidrolik memungkinkan ekskavator untuk mengangkat beban berat dan melakukan pekerjaan yang berat dan memerlukan kekuatan yang besar, seperti penggalian tanah dan lain-lain. Kemudian kontrol yang presisi. Pompa hidrolik memungkinkan kontrol yang halus dan presisi terhadap gerakan lengan ekskavator. Kemudian efisiensi operasional, yang mana sistem hidrolik yang dioperasikan oleh pompa hidrolik umumnya lebih efisien dalam mengonversi tenaga dibandingkan sistem mekanis atau elektrik. Kemudian keandalan dan daya tahan. Pompa hidrolik dan sistem hidrolik pada ekskavator dirancang untuk tahan lama dan dapat beroperasi dalam kerja yang keras dan lingkungan yang berat. Ini membuat pilihan yang andal untuk berbagai aplikasi konstruksi. Kemudian fleksibilitas dalam desain dan penggunaan. Penggunaan pompa hidrolik memungkinkan desain ekskavator yang lebih fleksibel. Lengan dan lainnya dengan mudah diganti atau disesuaikan untuk berbagai tugas dan juga untuk memperkuat kemampuan pada alat. Kemudian dasar teori. Yang pertama yaitu ekskavator. Ekskavator adalah alat berat yang terdiri dari lengan atau arm, bom atau bahu, serta bucket atau alat keruk dan digerakkan oleh tenaga hidrolis yang dimotori dengan mesin diesel dan berada di atas roda rantai. Ekskavator merupakan alat berat yang paling berguna karena menangani berbagai macam pekerjaan alat berat. Alat ini berfungsi fungsi utama dari ekskavator ini yaitu untuk pekerjaan penggalian. Selain itu, ekskavator juga digunakan untuk melakukan pekerjaan konstruksi seperti membuat kemiringan, membuat dam stuck, pemecah batu, dan sebagainya. Kemudian pompa hidrolik. Pompa hidrolik merupakan salah satu komponen yang dianggap vital bagi perangkat sistem hidrolik. Fungsi dari hidrolik sebagai pengubah fluida untuk juga menjadi energi untuk menggerakkan aktuator. Mekanisme dari pompa hidrolik ini mengubah energi listrik atau panas menjadi energi mekanik yang kemudian digunakan untuk menghisap cairan hidrolik. Secara garis besar terdapat dua jenis pompa yang diklasifikasikan berdasarkan prinsip kerjanya, yaitu yang pertama pompa perpindahan non positif dan yang kedua pompa perpindahan positif. Baiklah, sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya Hardi. Pada Hardi dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rancangan alat. Ini merupakan bagian-bagian alat yang jika digabungkan akan menjadi pompa hidrolik. Selanjutnya. Selanjutnya komponen-komponen alat terdiri dari 12 komponen. Yang pertama yaitu bodi. Fungsi bodi pada pompa roda gigi hidrolik adalah untuk menampung komponen utama seperti roda gigi penggerak, roda gigi yang digerakkan, dan saluran masuk serta saluran keluar. Yang kedua, end plate. Fungsi end plate pada pompa roda gigi hidrolik adalah mengatur tekanan, mengurangi gesekan, menjamin keamanan, mengatur suhu, mengatur aliran cairan, dan mengatur jarak bebas. Yang ketiga, drive end plate. Fungsi drive end plate pada pompa roda gigi hidrolik adalah mengatur tekanan, mengurangi gesekan, menjamin keamanan, dan mengatur jarak bebas. Yang keempat yaitu pin 2x4. Fungsi pin pada pompa roda gigi hidrolik adalah sebagai penghubung antara dua komponen, yaitu bodi dan drive end plate. Yang kelima, pin 4x6. Pin 4x6 ini berfungsi sebagai penghubung antara bodi dan end plate. Yang keenam yaitu housing seal. Housing seal juga dikenal sebagai seal casing, yaitu bagian penting pada pompa roda gigi hidrolik yang berfungsi sebagai penghalang kebocoran pada daerah sisi casing. Yang ketujuh, leg sleeve. Leg sleeve ini berfungsi sebagai tempat masuknya fluida ke dalam pompa. Yang ke-8, sleeve. Sleeve pada pompa gigi hidrolik merupakan satu kesatuan komponen yang akan disatukan dengan leg sleeve.
Yang ke-9, oil seal. Oil seal juga dikenal sebagai radial lip seal, berfungsi sebagai penghalang kebocoran pada daerah sisi casing pompa pada roda gigi hidrolik. Yang ke-10, nipel. Nipel pada pompa gigi hidrolik berfungsi sebagai penghubung pipa dan memungkinkan aliran hidrolik pada pompa roda gigi hidrolik. Yang ke-11, drive safe gear. Merupakan komponen penggerak utama pada pompa roda gigi hidrolik. Penggerak utama digunakan untuk memberikan daya ke poros tempat roda gigi penggerak dipasang. Yang ke-12, idle gear. Idle gear ini merupakan roda gigi yang digerakkan. Idle gear terhubung ke penggerak utama yaitu drive safe gear. Idle gear berputar menggunakan tenaga dari drive safe gear. Selanjutnya, cara pembuatannya. Yang pertama yaitu mempersiapkan bahan. Langkah pertama adalah mempersiapkan semua bahan dan komponen yang akan digunakan dalam proses perakitan. Ini termasuk roda gigi, seal, elemen pendukung, pin, penutup, dan komponen penggerak. Yang kedua, assembling roda gigi. Dalam langkah ini, roda gigi dirakit dan diposisikan sesuai dengan desain yang diinginkan. Proses ini memungkinkan melibatkan pemasangan beberapa roda gigi dalam konfigurasi tertentu untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik dan bergerak secara sinkron. Yang ketiga, memasang seal. Seal atau segel dipasang untuk mencegah kebocoran oli atau cairan lain yang digunakan untuk melumasi roda gigi. Seal harus dipasang dengan benar untuk memastikan tidak ada kebocoran dan bahwa sistem tetap bersih dari kontaminasi luar. Yang keempat yaitu memasang elemen pendukung gear. Elemen pendukung gear seperti bantalan atau bearing, ring penyangga, dan spacer dipasang untuk memastikan roda gigi berada pada posisi yang tepat dan bergerak dengan stabil. Elemen ini membantu mengurangi gesekan dan menjaga keseimbangan sistem saat roda gigi beroperasi. Yang kelima, memasang pin. Pin digunakan untuk mengunci posisi roda gigi dan komponen lainnya agar tidak bergerak atau tergelincir dari tempatnya. Pemasangan pin harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan pin masuk dengan benar dan kuat. Yang keenam, memasang penutup atau drive end plate dan end plate. Penutup seperti drive end plate dan end plate dipasang untuk melindungi roda gigi dan komponen internal dari debu, kotoran, dan kontaminasi lainnya. Penutup ini juga membantu menjaga integritas struktural sistem dan memberikan sistem perlindungan tambahan terhadap benturan atau kerusakan. Yang ketujuh, menyambungkan komponen ke penggerak. Langkah terakhir yaitu menghubungkan komponen yang telah dirakit ke penggerak utama, seperti motor atau mesin. Sambungan ini harus kuat dan aman untuk memastikan sistem dapat mentransfer tenaga dengan efisien dari penggerak ke roda gigi. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Syawal. Pada Syawal dipersilahkan. Terima kasih pada moderator. Materi selanjutnya adalah analisis perhitungan daya atau kekuatan. Analisis pertama yang kita lakukan adalah dengan menggunakan hukum Pascal. Hukum Pascal adalah sebuah hukum fisika fluida yang menjelaskan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida statis di dalam sebuah ruang tertutup akan diteruskan ke semua arah dengan tekanan yang sama rata dan sama kuatnya. Berikut adalah rumus hukum Pascal. Jika kita menekan dengan gaya F1 atas permukaan A, maka kita dapat menghasilkan tekanan, yaitu F sama dengan F1 per A1. Itu kita dapatkan persamaan pertama. Kemudian tekanan P beraksi di seluruh tempat dan sistem tersebut, juga atas permukaan A2. Gaya yang dapat dicapai sama dengan beban yang diangkat. Kemudian kita dapatkan persamaan kedua, yaitu F sama dengan P dikali A2. Sehingga jika kita substitusikan, kita dapat F sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2.
Kemudian selanjutnya laju aliran silinder debit adalah volume V, luas atau A dikalikan panjang langkah atau S dibagi waktu T adalah kecepatan atau V. Maka di persamaan Q sama dengan A dikali V. Atau bisa juga Q sama dengan V per T, dan juga ada juga Q sama dengan A dikali S per T, di mana P adalah tekanan yang diteruskan dengan satuan Newton per meter kuadrat, F1 adalah gaya tekan pada bejana 1 dengan satuan Newton, F2 adalah gaya tekanan pada bejana 2 dengan satuan Newton, A1 luas penampang bejana 1 dengan satuan meter kuadrat, A2 luas penampang bejana 2, A adalah luas penampang silinder dalam satuan milimeter, kemudian S adalah panjang silinder dalam satuan sentimeter, dan T sama dengan waktu. Kemudian selanjutnya adalah menghitung tekanan pressure pada arm pada saat tertutup, terbuka 1/4, 1/2, 3/4, dan terbuka penuh. Pertama yang kita lakukan adalah mengetahui gaya pada silinder arm. Gaya pada silinder arm dapat kita hitung dengan menggunakan rumus tekanan, yaitu P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan pressure, A adalah luas penampang, dan F adalah gaya. Kemudian selanjutnya adalah mengetahui debit aliran dalam silinder arm. Dengan rumus yang kita gunakan adalah Q sama dengan A dikali S per T, di mana A adalah luas penampang, S adalah panjang langkah, dan T adalah waktu yang ditempuh. Kemudian terakhir adalah analisis biaya. Di sini merupakan adalah tabel dari analisis biaya yang dikeluarkan dalam merancang hydraulic pump gear. Yang pertama adalah upah pekerja atau tukang. Nah, di sini karena kami tidak menggunakan tenaga pekerja atau tukang dalam merancang hydraulic pump, maka di sini tidak ada biaya yang dikeluarkan. Kemudian adalah pembelian alat dan bahan. Alat-alat yang dibeli adalah seperti berikut, yaitu body, end plate, drive end plate, pin 2x4, ada 4 buah, pin 4x6 juga 4 buah, housing seal 2, leg sleeve, oil seal, 2 buah nipple, drive shaft gear, dan idle gear. Kemudian di sini adalah rincian dari harga-harga total dari bahan yang dibeli satu persatu. Dengan estimasi total harga yang diperlukan adalah 880.000. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kejanggalan, mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.